Okay, we are not going to extend the time. We are open our Bible. Oke, tidak akan memperpanjang waktu. Mari kita membuka Alkitab kita. Please stand up, please. Kita We berdiri. read in First Peter chapter 4 verse 30. Kita buka Alkitab di dalam 1 Petrus 4 ayatnya ke-13. We read in Indonesian first, and I will read in English version after this. Kita baca dalam bahasa Indonesia dan dia akan membaca dengan versi bahasa Inggris. Have you got the first? Apakah kalian sudah menemukan ayatnya? Yes. Okay, we read in the name of Jesus in 3, 2, 1. Mari kita baca dalam nama Tuhan Yesus. 3, 2, 1. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu yang menyatakan kemuliaan. Sit down, please. Silakan duduk. I will read in the English version. But rejoice inasmuch as ye are partaker of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. And the theme of my devotion tonight is Dan tema perenungan saya pada malam ini adalah the way we look at suffering. cara kita memandang penderitaan. Okay. All of us here Kita semua yang ada di tempat ini definitely don't want to suffer. pasti tidak mau menderita. If I ask one by one, would you like live in suffering? Kalau saya tanya satu persatu, maukah saudara hidup menderita? You will certainly answer no. I don't want to suffer, but I want live to happiness. Anda pasti akan menjawab tidak. Saya tidak mau hidup menderita. Saya mau hidup bahagia. And yeah, that's a good answer. Dan ya, itu jawaban yang bagus. I will also answer like that when someone asks about it. Saya juga akan menjawab seperti itu ketika seorang bertanya kepada saya. But unfortunately, Tapi sayangnya, in this life it is we move one suffering to another, from one problems to another. dalam hidup ini seolah-olah kita berpindah dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain dan dari satu masalah ke So masalah that we yang lain. feel that we will free from suffering. Sehingga kita merasa tidak akan terlepas dari penderitaan. But the most important thing, Tapi yang terpenting, when we face suffering or problems, is not how big the problem is. ketika kita menghadapi penderitaan atau masalah, bukanlah seberapa besar masalahnya, But how do you see a problem? tapi bagaimana kita melihat suatu masalah itu. If we have the right perspective on a problem, Kalau kita punya cara pandang yang benar tentang suatu masalah, it will continue to allow you to remain grateful to God. itu akan memampukan kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Yes. But how do we feel the suffering we experience? Tapi bagaimana cara kita memandang penderitaan yang kita alami? There are 2 points I want to share tonight. Ada 2 poin yang akan saya bagikan pada malam ini. And first point, Yang pertama, not all suffering is God's will. tidak semua penderitaan adalah kehendak Tuhan. In 1 Peter chapter 4 verse 50 it say, but none of you suffer as a murderers, or as a thief, or as an adulterer, or as a busybody in others men matters. Dalam 1 Petrus 4 ayat 15 dikatakan, tetapi janganlah ada di antara Anda yang menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. That means that there is suffering in this life because of our own mistake. Artinya ada penderitaan dalam
hidup ini karena kesalahan kita sendiri. In that section he say Di bagian itu tertulis that there are people who suffer as murderers, thieves, criminals, and troublemakers. bahwa ada orang yang menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, dan pengacau. And we have to know Dan kita harus tahu bahwa this is not suffering for God's will, ini bukanlah penderitaan karena kehendak Tuhan, but suffering due to our own mistakes. tetapi penderitaan karena kesalahan kita sendiri. And in our life, Dalam kehidupan ini, we were indeed given by God free will. kita memang diberikan Tuhan kehendak bebas. But do not misuse free will by looking for suffering. Tapi jangan mempergunakan kehendak bebas untuk mencari-cari penderitaan. God does not want us to find a trouble. Tuhan tidak ingin mencari-cari masalah karena itu tidak akan mendatangkan apa-apa untuk kita. The most only thing is to blame God, despair, and leaving God. Palingan yang ada cuma menyalahkan Tuhan, kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan. It's different from the suffering God allows to us to suffer. Ini berbeda dengan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Because if what is from God, it will definitely be good for us. Karena kalau yang dari Tuhan itu pasti akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Like our faith is added, Seperti iman kita ditambahkan, make us self-aware, membuat kita sadar diri, learn to love, belajar untuk mengasihi, and make us turn to God. dan membuat kita berbalik kepada Tuhan. So, not all suffering comes from God or is God's will. Jadi tidak semua penderitaan itu datangnya dari Tuhan atau itu kehendak Tuhan. We suffer it maybe because of ourselves. Kita menderita itu mungkin dari kita sendiri. So before we blame God or leaving God, we hurry up and ask God forgiveness. Jadi sebelum kita menyalahkan Tuhan atau meninggalkan Tuhan, cepat minta ampun kepada Tuhan. So that the first point, Jadi itu poin yang pertama. not all suffering is God's will. Tidak semua penderitaan adalah kehendak Tuhan. And the second point yang kedua, is God allows suffering to be a process. Allah menginginkan suatu penderitaan itu untuk sebuah proses. We can see the story of Joseph's life in book of Genesis chapter 39 to 45. Kita dapat melihat kisah kehidupan Yusuf dalam pasal 39 sampai 40. How is God process made Joseph become the second person in Egypt? Bagaimana proses Tuhan menjadikan Yusuf orang kedua di Mesir. God had a special purpose in Joseph's life, which was to save his extended family from hunger. Allah mempunyai tujuan khusus dalam kehidupan Yusuf, yaitu menyelamatkan keluarga besarnya dari kelaparan. But God did not immediately make him the second person in Egypt. Tapi Tuhan tidak langsung menjadikannya orang kedua di Mesir. But there was a process that made Joseph life suffer. Tetapi ada proses yang membuat hidup Yusuf menderita. He was thrown into a well, Dia dilempar ke sumur, sold to the Midianites, dijual kepada orang Midian, and imprisoned for the slaughter of Potiphar's wife. bahkan dipenjarakan karena difitnah oleh istri Potifar. It's also give us to understanding to suffering it also a process. Ini juga memberi kita pemahaman bahwa penderitaan juga adalah sebuah proses. Maybe someday we will become great people like Joseph. Mungkin suatu hari nanti kita akan menjadi orang-orang hebat seperti Yusuf. Amen. Amen. Yes. Praise But the Lord. before that happened,
Tapi sebelum itu terjadi, do we want to be processed like Joseph? apakah kita mau diproses sama seperti Yusuf? Yes. So, when God allows us to suffer, Oleh karena itu, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk menderita, reassure there is a process for us. yakinlah bahwa itu adalah proses bagi kita. It means God is preparing us to be promoted. Itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk dipromosikan. Maybe some of us will be a president, maybe Mungkin dari kita ada yang akan menjadi presiden, directors, Amen. Amen. Hallelujah. evangelist, penginjil, Yes. pastor. pendeta. Oh, Yeah. the name of Amen. Jesus. Amen. Yes. So if we suddenly encounter problem or suffering, Sebab itu jika kita tiba-tiba menghadapi suatu masalah atau penderitaan, don't give up, jangan menyerah. but we must be strong in facing it. Tapi kita harus kuat menghadapinya. And of course, by relying in God. Dan tentu harus mengandalkan Tuhan. Amen. Because if we want to be a great people, respected people, pastor, evangelist, or others, Sebab kalau kita mau menjadi orang besar, orang terpandang, pendeta, penginjil, dan lainnya, we do need a process. kita memang perlu proses. Because maybe if we want to be a great evangelist, Karena kalau kita ingin menjadi penginjil besar, but we don't have love, tapi kita tidak memiliki kasih it's easy to give up. dan mudah sekali menyerah, Don't dream to be a great evangelist. jangan mimpi untuk menjadi penginjil besar. So for that we need a process. Untuk itu kita harus diproses. So that is lacking from us is complete. Agar apa yang kurang dari kita dilengkapi. So that when God wants to promote us, we are ready for it. Supaya pada waktu Tuhan ingin mempromosikan kita, kita memang sudah siap untuk itu. Amen. Amen. Hallelujah. Yeah. So those are the 2 points I can share tonight. Jadi itulah 2 poin yang bisa saya bagikan pada malam ini. That is how do we feel the suffering we experience. Yaitu bagaimana cara kita memandang suatu penderitaan. The first, Yang pertama, not all suffering it's God's will. tidak semua penderitaan itu adalah kehendak And the Tuhan. second point, Kedua, God allows suffering to be a process. Tuhan mengizinkan penderitaan untuk sebuah proses. So when we face suffering, Jadi saat kita menghadapi penderitaan, don't immediately blame God, but we need self-introspection. jangan menyalahkan Tuhan, tapi kita butuh introspeksi diri kita. It could be that our suffering is the result of our own mistake. Bisa jadi penderitaan itu berasal dari diri kita, dari kesalahan kita. For that we need to ask forgiveness from God for all our mistakes. Untuk itu kita perlu minta ampun sama Tuhan untuk segala kesalahan kita. But if the suffering is because God has a specific purpose for us, Tetapi jika penderitaan itu karena Tuhan memiliki tujuan tertentu bagi kita, let us still face it by still giving thanks to God. boleh kita tetap menghadapinya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Because surely it will goodness for us. Amen. Karena itu akan membawa kita kepada kebaikan. Amin. Amen. So that's what I can share tonight. Jadi itu yang bisa saya bagikan pada malam ini. I hope this can bless all of us here, Semoga ini bisa memberkati kita semua yang ada di sini. and all of thanks and respect only to God, Segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. and I'll leave it to Brother Venus. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Brother James.